Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi Klikers Magri, wabarakatuh. apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pergi ke Demak, bawa uang cash. Yuk simak Ngiklik Podcast. Di Ngiklik episode perdana kali ini telah hadir seorang tokoh yang sangat kita tunggu-tunggu, dan beliau ini adalah orang yang sangat berpengaruh pada kemajuan SMA PGRI 1 Pati. Beliau adalah Kepala SMA PGRI 1 Pati, yaitu Bapak Haji Soeharto MSI. Selamat datang Bapak di Ngiklik Selamat Podcast. datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat ya Pak, Alhamdulillah ya. Bapak, kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala SMA PGRI 1 Pati? Terima kasih. Saya menjabat sebagai Kepala SMA PGRI 1 Pati kurang lebih 9 tahun. Wow. Tepatnya mulai bulan November tahun 2011 dan sampai sekarang. Dan ini merupakan periode ketiga. Oh, Karena periodisasi kepala sekolah itu 4 tahunan. 4 tahunan ya Pak, sudah periode ketiga. Berarti sudah banyak suka dukanya ya Pak ya? Sepertinya seperti itu. Iya. Apalagi mengelola dan menggawangi sekolah swasta. Iya. Harus pinter-pinter untuk bagaimana supaya sekolah tersebut diminati oleh masyarakat sehingga apa yang menjadi target bisa terpenuhi. Oh gitu ya. Bapak bisa ceritakan profil SMA PGRI 1 Pati ini Pak? SMA PGRI 1 Pati ini berdiri pada tahun 1980. Pada saat itu karena belum memiliki gedung, menggunakan atau nebeng di SPG. Kalau boleh saya katakan, saat itu SPG lokasinya atau gedungnya sekarang yang ditempati SMP Negeri 4 Pati. Oh iya iya. Nah, kemudian setelah beberapa tahun SPG menempati lahan yang sekarang menjadi SMA Negeri 2. Oh iya. Nah, itu dulu di situ, dan pada saat pindah dari SMP Negeri 4 ke SPG atau SMA Negeri 2 dan tetap masuk sore, mulai saat itulah SMA PGRI 1 Pati membangun gedung yang terdiri dari 4 ruang kelas. Bersama dengan perkembangan zaman dan tambahnya usia, akhirnya SMA PGRI 1 Pati pada tahun 2020 alhamdulillah bisa seperti ini. Oh, luar biasa ya. Bapak, ini kan sekarang SMA PGRI 1 Pati punya gedung yang sangat megah dan letaknya juga strategis ya Pak, di Jalan Ahmad Yani, Gang Manggis nomor 99 Pati. Ini di tengah kota ya Pak. Nah, bisa diceritakan Pak, keunggulan apa lagi sih yang dimiliki SMA PGRI 1 Pati? Memang sekolah swasta itu harus memiliki keunggulan tertentu supaya diminati oleh masyarakat. Konkretnya seperti yang ada di SMA PGRI 1 Pati. SMA 1 PGRI Pati ini sudah ada di hati masyarakat dengan predikat sekolah yang sangat disiplin dalam rangka mendidik dan mengajar para siswa atau anak didiknya. Nah, inilah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh SMA PGRI sehingga mendapat hati di warga masyarakat Pati khususnya. Iya, berarti penegakan disiplin ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak, SMA PGRI 1 Pati ini juga punya moto Success is my right. Nah, ini maknanya apa ini Pak? Terima kasih.
moto Success is my right ini dicetuskan pertama kali oleh Bapak Kepala Sekolah yang pertama, dalam hal ini adalah almarhum Bapak Haji Suyatno yang menjabat dan mengelola SMA PGRI ini selama 30 tahun. Wow. Pada tahun 2008 beliau mencetuskan satu ide dengan Success is my right. Ini berharap para pendidik atau Bapak Ibu guru dan para peserta didik atau para siswa, para murid dalam melaksanakan proses pembelajaran dan meraih cita-citanya supaya benar-benar dipersiapkan dengan baik sehingga menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Jadi Ya. karena sukses adalah hakku, tetapi hak itu kalau tidak diperjuangkan, tidak diusahakan, tentunya ya tidak akan bisa dimiliki. Iya, betul sekali Pak. Berarti sudah tepat ya yang mendaftar ke SMA PGRI 1 Pati atau orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sini merupakan sudah pilihan yang tepat untuk meraih kesuksesan ya Pak ya. Karena sukses adalah hak setiap orang, sukses adalah hak saya. Ya. Kemudian ini Pak, prestasi SMA PGRI 1 Pati ini kan banyak sekali, cetar sekali ya Pak. Dan baru-baru ini 2 orang siswa SMA PGRI 1 Pati masuk ke dalam 10 besar di ajang Liga Olimpiade Pelajar ke-19 se-Indonesia untuk mapel sejarah, yaitu Imade Bagus kelas 11 MIPA 4 meraih juara 2 ya Pak. Betul. Dan Febriana Ayu Dewandari dari kelas 11 IPS 1 meraih juara peringkat 8. Bagaimana perasaan Bapak? Saya sangat bangga sekali sebagai kepala sekolah dengan prestasi yang diraih oleh 2 siswa di ajang nasional, yaitu mendapat peringkat 2 untuk mapel sejarah dan peringkat 8. Mudah-mudahan prestasi yang diraih oleh 2 siswa kami ini bisa memotivasi kepada teman-temannya yang lain untuk berprestasi baik secara akademis maupun non-akademis, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mudah-mudahan masuk ke tingkat internasional. Amin, iya. Nah, pada bulan Februari 2020 yang lalu juga ada lagi nih Pak prestasinya ya Pak. Kalau tidak salah di ajang OSEBI. Waktu itu diselenggarakan di Tangerang, siswa SMA PGRI 1 Pati Muhammad Ilham Diko meraih medali emas ya Pak ya untuk kategori isai. Nah, bagaimana Bapak mengapresiasi prestasi-prestasi siswa yang luar biasa ini Pak? Terima kasih. Sejak awal saya mendorong dan memotivasi Bapak Ibu guru maupun para peserta didik atau siswa untuk berprestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional. Hanya saja sampai sekarang prestasi di tingkat internasional belum bisa tercapai. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang hal itu akan menjadi suatu impian dan nanti menjadi sebuah kenyataan. Amin. Bagi SMA PGRI 1 Pati untuk berkiprah di tingkat internasional. Berkaitan dengan prestasi baik Olimpiade Sejarah maupun OSEBI di tingkat nasional yang telah diraih oleh beberapa siswa kita yang berprestasi, ini tidak lepas karena bimbingan dan binaan dari Bapak Ibu guru yang telah membimbing dan membina, demikian juga karena kemampuan dari para siswa tersebut. Bapak Ibu guru membimbing dengan hebat, dengan tekun, tapi kalau siswanya tidak ada prestasi, ya, tidak ada kemampuan, tentunya sulit. Jadi harus bebarengan. Ya, di satu sisi ya bersinergi, pembimbing mencurahkan semua tenaga dan perhatiannya untuk membimbing, kemudian siswa yang dibimbing juga merespon dengan baik, sehingga ketika mereka berkompetisi ini bisa meraih sebuah keberhasilan yang membanggakan. Saya berharap tentunya juga teman-teman guru maupun warga SMA PGRI 1 Pati ini
pada event-event baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional, mudah-mudahan para siswa atau anak didik kita, kalaupun itu juga untuk Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru dan para siswa mampu berprestasi di kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga tertentu. Iya, Bapak sebenarnya siswa SMA PGRI 1 Pati yang luar biasa itu, apakah mereka itu datang dari SMP favorit atau bagaimana Pak? Nah, ini jadi dengan adanya sistem PPDB yang sekarang ini, sebenarnya ini cukup menguntungkan bagi sekolah swasta. Mengapa demikian? Karena sekolah negeri menggunakan sistem zonasi, sehingga mereka yang berdomisili atau bertempat tinggal jauh dari sekolah negeri, tentunya karena sistem zonasi tidak bisa masuk ke SMA-SMA negeri favorit. Walaupun demikian, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tetap memberikan porsi kepada anak-anak yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, yaitu 10% dari kuota sekolah yang telah ditetapkan. Karena 10% tentunya akan terbatas, sehingga anak-anak yang ada pada tataran atau ranking di atas yang bisa masuk ke sekolah negeri. Nah, ini sebenarnya kesempatan buat SMA swasta yang tidak menggunakan sistem zonasi seperti SMA PGRI 1 Pati ini, sehingga potensi-potensi anak-anak yang demikian itu dan tidak tertampung di sekolah negeri bisa kita bina, kita didik untuk meraih prestasi yang lebih baik. Wah, hanya saja sayangnya di Kabupaten Pati ini keberadaan SMK dengan kelehaan para pengurus untuk mempromosikan SMK, yaitu SMK siap dan pasti bekerja, ini juga tantangan yang luar biasa buat SMA, karena memang SMA itu diciptakan tidak untuk masuk ke dunia kerja atau lapangan kerja setelah lulus, tetapi untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Iya, betul. Walaupun demikian, kami sadar bahwa anak didik kami itu tidak semuanya punya orientasi untuk atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebab itu di SMA PGRI 1 pun menyiapkan beberapa ekstrakurikuler yang nantinya dapat digunakan bekal para siswa itu untuk hidup di masyarakat. Nah, diantaranya kalau masalah olahraga dan seni itu sudah sesuatu hal yang biasa dan itu ada di setiap sekolah. Tapi di sini contohnya seperti ekstra otomotif ringan, yaitu sasarannya adalah servis sepeda motor, kemudian tata boga, spesifiknya keterampilan menjahit. Nah, ini salah satu dari beberapa ekstrakurikuler yang nanti bisa digunakan sebagai bekal hidup bagi alumni yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, punya skill ya Pak ya. Betul ya. Sebenarnya ya Pak, SMA PGRI ini jumlah siswanya berapa Pak? Untuk sebelum tahun 2018 jumlah peserta didik atau siswa SMA PGRI itu setiap tingkat itu 12 rombel seperti yang yang ditekankan atau dicanangkan oleh pemerintah. Iya. Pada tahun 2000 sebelum tahun 2017 SMA PGRI itu setiap tingkat
mau ngambil 15 atau 20 rombel bisa. Bisa. Tapi karena ada regulasi, ada aturan yang membatasi bahwa setiap sekolah itu hanya diperbolehkan untuk merekrut atau menerima peserta didik di setiap tingkat 12 rombel dan setiap rombel jumlahnya 36. Nah, pada tahun 2018, 18-19 tahun ajaran dan 19-20 karena kondisi negara dalam hal ini adanya pandemi COVID-19, maka ada beberapa kendala dalam rangka sosialisasi ke beberapa SMP dan MTS, sehingga pada tahun pelajaran 2019-2020 ini siswa yang mendaftar dan diterima di SMA PGRI 1 Pati hanya 329. Wow, 329. Dan itu pun sudah merupakan jumlah terbanyak untuk SMA swasta di Kabupaten Pati. Wah, luar biasa. Ini pasti berkat keunggulan-keunggulan yang dimiliki SMA PGRI 1 Pati tadi ya, Pak. Tentunya jadi, begitu. Masyarakat banyak yang mendaftar ke sini begitu. Karena masyarakat sudah tahu dan percaya Alhamdulillah tentang proses dan pengelolaan pendidikan untuk putra-putrinya di SMA PGRI 1 Pati. Kalau untuk jumlah guru atau tenaga pendidiknya berapa, Pak? Dengan siswa yang segitu banyak? Iya. Jumlah pendidik itu di SMA PGRI 1 Pati cukup banyak. Ada 67 orang guru. Nah, ada 67 orang guru, sementara untuk tenaga kependidikan itu ada 18 orang. Jadi jumlah gurunya 67, jumlah tenaga kependidikannya ada 17 orang. Hampir 100 ya, Pak, ini ya? Ya. Iya, banyak sekali. Nah, Bapak, ini kan masih masa pandemi, jadi pembelajaran dilaksanakan jarak jauh. Bagaimana strategi Bapak untuk menciptakan sinergi antara siswa dan guru supaya PJJ ini berjalan lancar? Terima kasih. Sejak awal pemerintah mencanangkan bahwa SMA, SMK khususnya di Jawa Tengah tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka langsung, tapi melalui daring atau luring. Nampaknya di Kabupaten Pati atau sebagian besar di Jawa Tengah ini dengan sistem daring. Nah, Bapak Ibu guru mendesain sedemikian rupa pembelajaran sesuai dengan mapel-mapelnya untuk disampaikan kepada peserta didik, dan peserta didik mengikuti KBM itu dari rumah masing-masing. Kemudian pada hari-hari tertentu di mana KBM pada suatu pokok bahasan itu sudah selesai, anak didik membuat resume, bahkan mengerjakan soal-soal latihan yang nanti dikirim kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing. Bisa anak-anak tertentu karena menurut catatan Bapak Ibu guru responnya kurang baik, perlu pembinaan, diminta untuk mengumpulkan dengan cara datang langsung di sekolah. Tapi bagi mereka yang sudah mengikuti tata tertib dengan baik, cukup dikirim dari rumah. Seperti itu. Berarti selama ini lancar ya, Pak? Tidak ada kendala yang berarti untuk PJJ ya, Pak ya? Insya Allah seperti itu. Hanya saja, ya itu tadi kendalanya. Bagi anak-anak yang kuat, karena memang, mohon maaf, karakternya sudah demikian, maka disikapi dengan cara supaya anak menyerahkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ke sekolah. Nah, ini juga dalam rangka pembinaan supaya anak-anak itu nanti akan memiliki etos atau semangat belajar yang baik untuk mempersiapkan masa depannya. Iya, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya, Pak ya? Tentu ya, sesuai dengan himbauan pemerintah. Nah, Bapak, ini kan di bagian depan gedung SMA PGRI 1 Pati sedang ada pembangunan ya, Pak?
rencananya bangunan baru ini untuk apa, Pak? Terima kasih. Sebenarnya untuk fasilitas di SMA PGRI 1 Pati ini sudah cukup. Tetapi karena setiap tahun anak-anak siswa baru itu ketika mendaftar di sini dikenai yang disebut dengan uang gedung, maka kami juga harus mempertanggungjawabkan baik kepada yayasan maupun kepada masyarakat tentang uang tersebut. Nah, ini untuk mempercantik, memperindah pandangan dari keberadaan SMA PGRI ini, maka wajahnya dipercantik, diperhebat supaya daya tariknya terhadap masyarakat itu lebih. Berarti nanti bisa jadi surprise ya Pak. Ini kan PJJ, siswa pada di rumah. Nah begitu mungkin semoga pandemi cepat berakhir. Jadi ketika siswa masuk ke sini, wah tampilannya sekolahnya sudah lebih keren. Lebih keren, betul. Iya. Wah seru sekali ya obrolan kita pagi ini bersama Bapak Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Pati. Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang apapun yang bisa menginspirasi para siswa SMA PGRI 1 Pati dan bisa kita mungkin supaya mereka itu juga bisa mengenal lebih dekat sebenarnya siapa sih Bapak Kepala Sekolah ini. Ternyata beliaunya sangat fun, sangat ramah dan tentunya beliau punya visi misi yang luar biasa untuk memajukan SMA PGRI 1 Pati. Nah, Bapak semoga SMA PGRI 1 Pati ini semakin jaya, semakin konsisten mencetak siswa-siswa yang cerdas, berkarakter, memiliki kedisiplinan yang tinggi dan siswa itu nanti akan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Demikian podcast Ngiklik episode perdana kali ini. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Amin. Dan aktivitasnya hari ini lancar ya Pak. Amin. Baik, sebelum kita tutup sesi kali ini, mungkin kita bisa sama-sama mengucapkan moto SMA PGRI 1 Pati Pak. Siap. SMA PGRI 1 Pati, success is my right. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.